Nah, di sini ada forbidden. CSRF token tidak ditemukan dalam request. Artinya, halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding. Bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan project membuat toko online dengan Go, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi CSRF token. Nah, CSRF ini mungkin salah satu teknik hacking yang sudah umum ya terjadi. Jadi ini biasanya dilakukan dengan mengeksekusi perintah yang seharusnya tidak diizinkan. Nah, salah satu untuk mencegah serangan ini adalah dengan implementasi CSRF token, di mana setiap halaman kita generate tokennya, kemudian ketika submit akan divalidasi dari sisi backend-nya. Oke, lanjut kita akan coba implementasi ini di project toko online yang sudah kita buat. Saya jalankan projectnya dulu. Kemudian untuk implementasi ini, CSRF token ini kita akan menggunakan library dari Gorilla. Kita akan menggunakan package ini. Kita akan install dulu package-nya. Oke, sudah install. Nah, kita akan coba implement di bagian login di sini. Untuk awalnya kita implement di bagian login, kemudian untuk form-form yang lain kita nanti akan tambahkan. Oke, nampaknya ini kita coba cek apakah ada error. Coba cek di sini. Nah, ini memang harus kita sedikit adjust di bagian ini. Kita akan masuk ke kembali lagi ke out. Di bagian ini kita akan adjust menggunakan ini, kita tambahkan. Jadi kalau kita cek di sini, kita perlu menggunakan secure cookie. Kita coba ganti kayak gini. Secure cookie ini 32, kemudian ini juga sama. Kita coba cek. Ini udah bisa login lagi. Oke, kita lanjutkan untuk implementasi CSRF tokennya. Nah, kemudian kita menuju ke base controller. Base controller di sini. Ini juga kita update untuk session store-nya. Nah, kemudian di bagian running servernya di sini kita akan tambahkan seperti ini, CSRF protect. Kemudian ini session key-nya yang udah kita buat di env ini kita bisa pakai lagi. Kemudian nah di sini ketika running servernya kita tambahkan CSRF kayak gini. Jadi ketika booting project atau booting aplikasi webnya kita akan implement ini running CSRF. Nah, untuk ngetesnya kita akan coba running ulang projectnya, kemudian kita coba logout di sini. Kemudian kita login lagi. Nah, di sini ada forbidden. CSRF token tidak ditemukan dalam request. Artinya dari form login ini tidak ada token CSRF yang akan divalidasi di backend. Maka di backend secara otomatis akan memberikan respon error. Oke. Nah, bagaimana implementasinya? Kalau kita cek di sini, tinggal kita include-kan aja tag tokennya di sini. Jadi kita masuk ke user login dulu. Ini kita copy dulu. Kita taruh di control user, kemudian login di sini, kita taruh di sini. Oke, ini CSRF juga ngambil dari package-nya Gorilla tadi. Oke, setelah kita render di sini, kita akan tampilkan juga di view-nya. Untuk tampilkan di view cukup simple, kita masuk ke form login. Login di sini, kita masuk di sini form. Ini kalau kita refresh, kita cek inspect element form. Oke, kita coba running ulang dulu. Nah, di sini ada form hidden Gorilla CSRF.token. Ini adalah random string kayak gini. Ini akan kita validasi. Nah, kita coba langsung admin password. Nah, dia udah bisa login lagi, jadi nggak error lagi. Nah, kemudian kita coba implement di form-form yang lain. Seperti apa contohnya? Yaitu adalah seperti di bagian add to cart dari produk. Ini kita masuk sini, kemudian di sini. Nah, ini juga error lagi karena kita belum implement itu. Caranya sama. Kita masuk ke ini, kita copy tadi, kemudian kita masuk ke produk detail, produk di sini, kita tambahkan di sini, kita render di sini di sisi controllernya, kemudian dari sisi formnya atau viewnya kita juga tambahkan di product detail di sini. Ini ada form add to cart. Nah, di sini kita coba lagi, kita cek apakah sudah ada. Ini udah ada tokennya, kemudian kita ini oke, udah bisa. Nah, kemudian kita coba cek di sini. Nah, di sini ada error, perhitungan ongkos kirim gagal. Ini juga karena kita belum implement CSRF tokennya. Nih, responnya sama. Jadi ketika ada request Ajax seperti ini, kena validasi juga CSRF tokennya. Nah, ini agak sedikit beda implementasinya.
Nah, kita tambahkan juga ini di kalau secara view sama, kita masuk ke cart, kemudian kita masuk ke calculate shipping di sini, kita taruh di sini. Ini ada dua form, jadi kita tambahkan juga di sini. Oke, jadi meskipun sudah kita implement seperti ini, kemudian seperti ini masih error. Nah, kita perlu adjust di bagian JavaScript-nya. JavaScript, kemudian main.js, calculate di sini, di bagian calculate di sini. Jadi sebelum ini kita ambil dulu CSRF tokennya, yaitu dari HTML-nya atau header-nya. Kita ambil dulu dengan cara seperti ini. Ini sudah ada secara dokumentasi. Nah, ini cara ngambilnya. Kita ambil dari header-nya, dokumen, element by name, kemudian gorilla.csrf.token.value. Kemudian tokennya ini kita include-kan ketika request di bagian headers. File headernya adalah xcsrf token. Oke, kita coba, masih error csrf token. Kita cek headernya apakah sudah ada. Kemudian kita perlu clear cache juga. Kalian aja kita implement di bagian ini, di bagian ketika update apply shipping. Kemudian karena JavaScript-nya belum ke reload, jadi kita coba clear cache. Oke, kita coba masukkan lagi produknya. Oke, dan di bagian yang lain masih ada error. Oke, masih ada error ini. Oke, ini artinya adalah belum menemukan tokennya ini. Nah, ini kita perlu tambahkan juga di bagian get card-nya, di bagian header ini, di bagian controller card-nya kita tambahkan dengan seperti ini. Jadi sebelum render di sini tambahkan header CSRF token kayak ini. Kita coba cek, kita tambahkan lagi produknya, masih error get card. Oke, di bagian ini juga perlu kita tambahkan ini rendernya, render template fill-nya. Kita coba running ulang. Nah, sekarang udah muncul, ini udah nggak error lagi. Apply shipping, kemudian apply shipping juga nggak error lagi. Artinya ini udah bisa diimplementasi untuk CSRF tokennya. Baik, sampai di sini pembahasan untuk kali ini, implementasi CSRF token di project kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.